The Slender Man, sosok mengerikan yang muncul dari internet. Apakah kalian pernah mendengar sosok misterius Slender Man? Slender Man saat ini sudah menjadi legenda urban bagi masyarakat dunia, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Namun sosok ini tidak seperti legenda urban kebanyakan yang berasal dari cerita rakyat atau mitos terdahulu di suatu tempat. Slender Man muncul dari sebuah fantasi liar di internet. Bagaimanakah awal mula kemunculan sosok ini hingga sekarang menjadi sosok populer bahkan sampai diadaptasi ke media hiburan seperti game dan film? Mari kita bahas. Slender Man tercipta pada tanggal 10 Juni tahun 2009 di sebuah thread di situs Something Awful. Thread tersebut merupakan sebuah kontes Photoshop yang mengharuskan setiap orang berlomba membuat gambar yang mengandung entitas supranatural hasil editan Photoshop. Eric Knudsen yang menggunakan username Pictorsuit berkontribusi dengan mengirimkan dua buah gambar dengan sosok hitam tinggi, memiliki lengan yang panjang, serta wajah yang datar. Makhluk tersebut ia beri nama The Slender Man. Bersama dengan dua foto tersebut, ia menyertakan keterangan singkat di masing-masing foto. Untuk keterangan foto pertama, lalu untuk keterangan foto kedua. Knudsen terinspirasi membuat sosok Slender Man dari banyak hal. Di antaranya dari seri cerita The Insidious Beast, buatan Jack Pearson, novel The Mist-nya Stephen King, laporan penampakannya Shadow People, Mothman, Midgeyser of Mitten, karakter The Tall Man dari film Phantasm, dan lain-lain. Knudsen terus mengirimkan kiriman terkait Slender Man berupa foto, clipping koran, dan gambar-gambar yang memperlihatkan visual lebih jelas dari Slender Man. Sampai akhirnya, situs cerita fenomenal Crispy Pata ikut membuat cerita yang menjadikan sosok Slender Man sebagai referensinya. Selanjutnya, Slender Man menjadi salah satu budaya pop dan muncul dalam berbagai media hiburan. Seperti di game Minecraft sebagai karakter Enderman, sosok ini juga dibuatkan gamenya sendiri dengan judul Slender the Apex the Slender, The Rival. Slender Man juga muncul dalam video series Marble Hornets di YouTube, sebuah video series dengan gaya found footage, sebuah film dengan judul Slender Man yang disutradai oleh Sil Payne White, juga dirilis pada tahun 2018. Lalu, bagaimanakah sosok Slender Man sebenarnya? Seperti yang kita tahu, Slender Man adalah karakter fiksi yang muncul hanya dari sebuah thread kontes Photoshop. Setiap orang yang membuat cerita mengenai Slender Man kadang punya versinya masing-masing mengenai bagaimana bentuk sosok mengerikan yang satu ini. Namun, kebanyakan menggambarkan bahwa Slender Man adalah sosok makhluk humanoid dengan badan yang tinggi, tangan yang panjang, dan wajah yang rata tanpa hidung, mata, ataupun mulut. Sosok yang juga kerap digambarkan memiliki tentakel di bagian belakang badannya ini sering terlihat memakai kemeja hitam dan dasi merah. Slender Man bisa menghipnotis dan kerap menculik anak-anak. Makhluk ini memang menjadikan anak-anak sebagai targetnya. Dalam versi cerita yang lebih seram, Slender Man akan menyiksa anak-anak tersebut sampai memutilasinya, kemudian menggantungnya di atas pohon. Slender Man sendiri sering muncul di hutan di balik kabut tebal. Ada versi yang menjelaskan bahwa pada saat kemunculannya, entah itu kamera, CCTV, atau berbagai perangkat elektronik lainnya akan mulai bermasalah. Kadang-kadang seseorang dapat menentukan apakah ia berada di dekat Slender Man hanya dengan bantuan alat elektronik tertentu yang bereaksi pada Slender Man, seperti radio, televisi, atau kamera. Tapi tenang saja, karena semua itu hanya karangan. Namun pada tahun 2014, sebuah kejadian mengerikan menyeret nama Slender Man muncul. Kejadian tersebut tepatnya terjadi pada tanggal 31 Mei tahun 2014 di Waukesha, Wisconsin. Morgan Geyser dan Anissa Weier, bocah 12 tahun, membujuk teman mereka Peyton Lettner yang juga berusia 12 tahun ke sebuah hutan, lalu menusuknya dengan pisau sebanyak 19 kali. Lettner merangkak ke jalan di mana ia ditemukan dan berhasil selamat setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Kedua pelaku yang masih di bawah umur tersebut melakukan tindakan kriminal kepada temannya sendiri lantaran cerita Slender Man yang mereka baca di internet. Mereka berdua percaya jika Slender Man itu ada, dan mereka berdua ingin menjadi anak buah dari Slender Man itu. Mereka percaya untuk menjadi orang kepercayaan Slender Man, mereka harus membunuh seseorang. Setelah itu, Slender Man akan menjadikan mereka orang kepercayaan dan tidak akan mengganggu keluarga mereka. Mereka juga akan diajak tinggal di rumah Slender Man yang mereka percaya ada di Nicolet National Forest.
Kejadian ini juga menjadi bukti bagaimana dampak negatif internet untuk anak-anak jika penggunanya tidak dalam pengawasan orang tua. Kita tahu bahwa Slenderman hanya sebatas karakter fiksi, namun bagi anak-anak beda lagi. Karena pandangan mereka masih kabur akan hal yang nyata atau tidak. Mereka bisa mempercayai apa saja karena logika mereka belum matang. Weyer dan Geyser sempat dinyatakan tidak bersalah dengan alasan gangguan mental. Namun pada Februari tahun 2018, mereka diberikan hukuman dan harus berada di institusi kesehatan mental dalam waktu yang lama. Meskipun hanya sebatas karakter fiksi, Slenderman juga sempat dikaitkan dengan sesosok penampakan yang meneror warga di Kenokes, Stepfordshire, Inggris. Salah satu warga yang mengalaminya adalah P. Green, yang mengaku sempat dikunjungi oleh makhluk tersebut. Saya terbangun pukul 2 dini hari oleh sebuah suara yang menggaruk di kamar saya, kata perempuan itu. Betapa terkejutnya saya ketika melihat bayangan berbentuk lingkaran di tepian lemari saya. Lanjutnya, ketika saya mencoba bangkit dari ranjang dan melihat apa itu sebenarnya, bayangan itu mulai bergerak ke langit-langit. Itu adalah saat ketika saya melihat makhluk paling menyeramkan dan menakutkan yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya, kata Green. Tingginya sekitar 2 meter lebih dan berwajah putih dengan taring setajam pisau tutupnya. Kesaksian juga datang dari seorang warga lainnya. Warga itu mengaku melihat makhluk misterius melompat di atas tubuhnya. Saya dapat melihat ke dalam matanya. Ada warna merah mengerikan yang membuat saya ketakutan setengah mati, kata warga tersebut. Kengerian itu berakhir ketika sosok berpakaian serba hitam dan topi berwarna sama melompat kian tinggi dan tinggi sampai menghantam langit-langit, lalu menghilang, pungkasnya. Bagaimanapun, Slenderman hanyalah karakter fiktif. Laporan penampakan yang ada hanya dilebih-lebihkan sebagai seorang yang tertarik dengan hal-hal supranatural dan misterius. Saya lebih memilih berdiri di pihak yang tidak percaya akan keberadaan Slenderman. Entah mengapa rasanya aneh saja karakter yang tercipta di internet dengan konfirmasi yang sudah jelas dari penciptanya bisa tiba-tiba muncul di dunia nyata. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya akan Slenderman atau tidak?